Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang customer relationship atau hubungan pelanggan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizal Radhi Kasetya dengan akhiran NIM 1183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam. Perkenalkan, nama saya Dodgan Darussalam dengan NIM 230810201186 dari kelompok 7. Definisi Customer Relationship Management yaitu suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Bila diartikan secara umum, CRM atau Customer Relationship Management yakni suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi besar kepada perusahaan dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup atau lifetime yang menguntungkan. Sebuah sistem CRM atau Customer Relationship Management harus bisa menjalankan beberapa fungsi, yaitu proses pengenalan faktor-faktor yang penting bagi pelanggan, menjalankan falsafah customer oriented, mengambil pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan, pengelola proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, serta menangani komplain pelanggan, dan menulis dan mengikuti semua aspek penjualan dan mengadakan informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Beberapa hal yang diperlukan agar CRM menjalankan fungsinya yaitu merencanakan bisnis yang matang, mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari penerapan CRM, menentukan standar penanganan strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM seperti perubahan, perbaikan, dan penetapan strategi. Kendala dalam penerapan CRM yang pertama yaitu pada aplikasi TI, terbuangnya fitur atau kelebihan-kelebihan yang ditawarkan TI dengan percuma. Yang kedua, adanya pelanggan yang tetap mengekuh serta hubungan dengan pelanggan tetap transaksional. Yang ketiga, tidak adanya peningkatan efisiensi, staff line dan marketing masih saling menyambungkan data. Baik, yang selanjutnya tujuan Customer Relationship Management atau CRM. CRM bertujuan supaya perusahaan dapat memahami pelanggan secara lebih detail dan melayani sesuai kebutuhan pelanggan dengan menggunakan konsep CRM, yakni pertama, membangun database pelanggan yang kuat. Yang kedua, membuat profil dari setiap pelanggan. Yang ketiga, analisis profitabilitas dari tiap pelanggan. Dan yang terakhir, interaksi dengan pelanggan yang lebih targeted dan customer. Selanjutnya ada manfaat CRM. Yang pertama, jumlah konsumen yang akan bertambah. Yang kedua, mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan dalam konsumen. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang. Yang keempat, mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan kepada konsumen. Selanjutnya, mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi. Yang selanjutnya, mampu menganalisan pada data. Nah, selanjutnya ada teknologi pendukung dari CRM. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama ada customer database. Tulang punggung dari sistem ini adalah database dari customer. Informasi yang diperoleh dari konsumen, baik berupa interaksi dengan perusahaan dan prospek ke depannya, akan sangat berharga termasuk informasi-informasi yang lain. Yang kedua ada Customer Intelligence. Customer Intelligence adalah sebuah upaya untuk mengkontak-kontakkan customer sesuai dengan needs dan kebutuhan masing-masing.
Dan yang ketiga ada Customer Capacity and Competency Development. Itu bertujuan continuous improvement yang memungkinkan perusahaan yang berada sedikit lebih dekat dengan apa yang diinginkan oleh customer. Selanjutnya ada pendekatan CRM. Nah, di sini ada 6 aspek. Pertama ada operasional. Operasional CRM memberikan dukungan proses bisnis di front office, seperti untuk penjualan, pemasaran, dan staf pelayanan. Yang kedua, penjualan untuk penjualan biasa yang digunakan Salesforce Automation atau SFA. SFA membantu untuk otomatisasi aktivitas yang terkait dengan staf penjualan, seperti untuk penjadwalan dan yang lain sebagainya. Yang ketiga ada analitik. Analitik bertujuan seperti merancang dan menjalankan kampanye target pemasaran, termasuk cross-selling, upselling, dan lain-lain. Yang keempat ada intelijen penjualan. CRM jenis ini dengan analitik sama dengan analitik, tetapi ditekankan lebih jauh untuk piranti penjualan langsung. Yang kelima ada manajemen kampanye. Ini mengkombinasikan antara operasional dan analitik agar dapat menjalankan fungsi pembentukan kelompok target dengan kriteria tertentu, menggunakan data pelanggan, mengirimkan materi yang terkait dengan kampanye produk untuk calon tertentu, menggunakan berbagai saluran seperti email, SMS, telepon, menyimpan dan menganalisis statistik kampanye. Dan yang keenam ada kolaboratif. Ini mencakup aspek-aspek yang ditangani korporasi yang terkait dengan pelanggan pada berbagai departemen, seperti bagian penjualan, dukungan, dan pemasaran. Nah, yang selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yang dibentuk dari sudut pandang pelanggan mampu untuk memberikan nilai terhadap kualitas pelayanan yang ditawarkan. Nah, kepuasan pelanggan adalah bagian yang berhubungan dengan penciptaan nilai pelanggan. Karena terciptanya kepuasan pelanggan berarti memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu diantaranya hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya menjadi harmonis. Nah, memberikan dasar yang baik atau terciptanya kepuasan pelanggan, serta membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan, sehingga timbul minat dari pelanggan untuk membeli atau menggunakan jasa perusahaan perusahaan tersebut. Nah, Supranto tahun 2002 mengemukakan 3 hal yang dibutuhkan pelanggan terhadap pelayanan. Yang pertama, keberadaan pelayanan, yaitu kecepatan karyawan dalam membantu pelanggan ketika tiba untuk melaksanakan janji. Nah, yang kedua, ketanggapan pelayanan, yaitu lamanya waktu menunggu dan kecepatan pelayanan terhadap pelanggan. Yang ketiga, profesionalisme dalam pelayanan, yaitu sikap para karyawan ketika berhadapan dengan pelanggan. Nah, selanjutnya adalah kualitas layanan. Kualitas menurut American Society for Quality Control adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. Nah, kualitas pelayanan adalah pemahaman yang cukup dari perusahaan tentang pelanggan agar mampu menciptakan nilai unggul bagi nilai pelanggan secara terus-menerus. Nah, dimensi-dimensi yang dapat digunakan dalam mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan menurut Parasuraman dalam Lupioadi tahun 2021 antara lain yaitu Tangi Plus atau bukti fisik, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Nah, yang kedua, reliability atau keandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan
pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Nah, yang ketiga, responsiveness atau daya tanggap, yaitu suatu kemampuan untuk membantu dan memberikan layanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan memberikan informasi yang jelas. Yang keempat, assurance atau jaminan dan kepastian, yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan karyawan perusahaan dalam menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan. Nah, yang terakhir adalah empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus, yang bersifat individual atau yang pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Nah, selanjutnya loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan merupakan suatu ukuran keterkaitan seseorang pelanggan dengan sebuah merek. Loyalitas pelanggan merupakan suatu ukuran memungkinkan konsumen untuk membuat pembelian ulang pada item-item merek mereka yang telah menemukan kepuasan. Ada 5 cara untuk menciptakan dan memelihara loyalitas konsumen. Nah, yang pertama adalah pelanggan atau konsumen mempunyai hak untuk dihormati. Nah, yang kedua, tetap dekat dengan pelanggan. Nah, yang ketiga, mengukur kepuasan pelanggan. Yang keempat, menciptakan biaya-biaya peralihan. Dan yang terakhir, memberikan ekstra. Baik, yang selanjutnya adalah loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan merupakan suatu ukuran keterkaitan seseorang pelanggan pada sebuah merek. Loyalitas memungkinkan konsumen untuk membuat pembelian ulang pada item-item merek mereka yang telah menemukan kepuasan. Ini membuat konsumen lebih yakin tentang keputusan pembelinya dan fasilitas-fasilitas pembelajaran. Akhirnya, loyalitas merupakan tambahan untuk kepuasan psikologi konsumen dengan perasaan. Menurut Eker, ada 5 cara untuk menciptakan dan memelihara loyalitas konsumen. Yang pertama adalah memperlakukan hak pelanggan, yaitu pelanggan atau konsumen mempunyai hak untuk dihormati, dalam artian memperlakukan mereka sesuai dengan keinginannya dan kehendaknya, agar mereka tetap terpelihara loyalitasnya. Maka perusahaan harus memperhatikan apa saja keinginan dan harapan mereka terhadap kinerja produk perusahaan. Yang kedua adalah tetap dekat dengan pelanggan, di mana kedekatan tersebut merupakan modal yang berharga karena perusahaan akan tahu perubahan-perubahan dari keinginan pelanggan, di mana hal tersebut sangat penting untuk dijadikan masukan dan acuan yang berarti dan harus dilaksanakan secara kontinu atau rutin dan bertahap pada setiap dekade untuk mengetahui sikap konsumen, terutama mengenai loyalitas mereka. Lalu yang keempat adalah menciptakan biaya-biaya peralihan, antara lain berupa pemberian harga serta potongan yang dinegosiasi, yang mana harga yang telah ditetapkan dapat berkurang dengan cara negosiasi dan pertimbangan, khusus bagi pelanggan yang setia. Lalu yang kelima adalah memberikan ekstra, yang mana bisa berupa pemberian hadiah-hadiah untuk para pelanggan sehingga mereka merasa diperhatikan dan dihargai, yang pada akhirnya dapat mengikat mereka agar tetap loyal dan setia. Lalu selanjutnya nilai pelanggan. Konsep nilai pelanggan memberikan gambaran tentang pelanggan suatu perusahaan, mempertimbangkan apa yang mereka inginkan dan percaya bahwa mereka memperoleh manfaat dari suatu produk. Menurut Woodruff. Lalu menurut William, melihat perlunya lintas fungsional dalam sebuah perusahaan, yaitu pemasaran, operasi, dan sumber daya manusia sebagai prasyarat dalam mengelola nilai pelanggan. Elemen mengelola hubungan dengan pelanggan dan mengelola persepsi nilai adalah tugas dari fungsi pemasaran. Elemen meningkatkan kemampuan para karyawan sebagai value creator adalah tugas dari manajemen sumber daya manusia. Sedangkan elemen meningkatkan kinerja kualitas adalah tugas dari fungsi operasi. Sekian presentasi dari saya ataupun kelompok kami. Bila ada salah atau kurang kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.